Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Realme GT70. Ya, ini adalah versi hemat dari Realme GT7. Waktu saya buat video ini baru aja selesai launching globalnya dan Realme Indonesia udah ngumumin di Instagram mereka kalau launching lokalnya di Indonesianya bakal tanggal 3 Juni. Itu kurang lebih seminggu doang dari launching global. Good job Realme. Kemunculan Realme GT70 ini jujurnya di luar ekspektasi saya karena ya tahun lalu cuma muncul Realme GT6 doang, nggak ada Realme GT60, tapi tahun ini ada Realme GT70, tapi tahun lalu ada Realme 13 Pro Plus gitu. Tahun ini sih kelihatannya nggak ada ya Realme 14 Pro Plus ya, karena harganya bisa jadi terlalu mirip sama Realme GT70 ini. Waktu saya buat video ini saya belum tahu ya harga resminya, cuma kalau ngeliat dari Realme Number Series Pro Plus tahun lalu, ini harganya bakal sekitar 5-6 jutaan, jadi saya pakai patokan di harga segitu. Ini posisi harganya menurut saya sweet spot ya, karena dengan harga segini, dengan harga 5-6 jutaan, which is sepertiganya dari flagship, ini kita bisa dapatin sekitar 70-80% pengalaman pakai flagship. Speknya, fiturnya, ini menurut saya udah cukup aman buat dipakai jangka panjang 3 tahun atau lebih buat kebanyakan orang. Tapi apakah benar Realme GT70 ini bakal enak dipakai buat ya minimal 3 tahun ke depan atau bahkan lebih? Yuk kita bahas. Realme GT70 ini pakai chipset MediaTek Dimensity 8400 Max. Ini chipset yang cukup baru ada 2 HP resmi yang masuk ke Indonesia pakai chipset ini. Salah satunya Realme GT70 ini. Chipset ini dipasangin sama RAM 12GB. Ini RAM yang ya dipakai di banyak HP mid-range, bahkan sampai flagship pun ada yang masih pakai 12GB, walaupun ya untuk varian tertinggi 16GB, tapi flagship yang varian terendah nih pakai RAM-nya 12GB juga saya lihat. Ini chipset yang kalau kita pakai buat sehari-hari doang, buat main game doang sih bakal kerasa overkill ya, tapi kalau kita ngeliat kebutuhan untuk AI, terutama AI on device selama 3 tahun ke depan sih, ini kapasitas yang ya cukup wajar lah 12GB ini. Penyimpanan atau storage-nya ini 256GB, ini kapasitas yang menurut saya agak pas-pasan. Ya untuk sekarang sih, untuk setahun 2 tahun mungkin masih cukup oke, tapi buat dipakai jangka panjang 3 tahun atau lebih bakal kerasa kurang. Terlebih ini nggak ada slot micro SD-nya, sangat disayangkan. Nggak ada slot micro SD dan juga nggak ada varian yang 512 juga. Realme GT70 ini punya vapor chamber yang cukup gede ya, dia 7700 mm persegi luasnya. Ini sekitar 65% dari luas permukaan HP ini. Kalau saya benchmark pakai Antutu versi 10 ini dapat sekitar 1,7 jutaan. Tentu ini saya benchmarknya di ruangan ber-AC sekitar 23 derajat. Kalau kita benchmark dengan kondisi yang berbeda, tentu ini akan ngasilin skor yang berbeda juga. Untuk skor benchmark lainnya kayak Geekbench atau 3D Mark Wildlife Stress Test bisa dilihat di sini. Performa real life-nya gimana? Ini saya tes main 5 game. Game pertama nih Subway Surfer. Sebetulnya di game ini saya lebih pengen buat ngeliat apakah dia bisa dapat 120 fps karena layarnya 120 Hz. Ini di settingnya saya udah paksa dia untuk 120 Hz ya, jadi bukan automatic gitu, tapi ternyata tetap dapat 60 fps doang. Ternyata caranya buat dapat 120 fps tuh bisa, ternyata caranya tuh ya mesti di setting lagi per gamenya. Game kedua saya main game sejuta umat, Mobile Legends. Ini bisa rata kanan Ultra HD 120, nggak ada masalah, aman, dapat 118,8 fps rata-ratanya. Yang nggak aman adalah skill saya punya skill issue di sini. Kalah mulu, tapi ternyata di sini ada namanya AI Gaming Coach yang bisa ngebantu saya buat ngelatih lah, istilah ngelatih skill saya supaya nggak terlalu sering kalah di Mythic ini. Tapi kalau udah nggak ketolong, memang sebaiknya lihat di atas ini ada namanya AI Prediction. Di sini bisa ngeprediksi berapa persen kemungkinan kita menang. Jadi kalau misalnya baru main 5 menit, 10 menit mau surean, karena kayaknya udah nggak ketolong, biar cepet aja gitu gamenya, ini bisa ya, aman gitu. Oke, setelah MOBA, kita main ke game open world, Genshin Impact. Di sini settingan paling tinggi, highest 60, bisa dapat 59 fps rata-ratanya selama 30 menit. Dan kalau kita main ke game first person shooter kayak PUBG Mobile, ini bisa dapat di settingan yang smooth ultra extreme atau smooth 120 fps ini bisa dapat rata-ratanya di 119 fps.
Dan untuk game yang paling berat sekarang, Wuthering Waves, itu di settingan yang tertinggi dapat 57 fps sama kurang lebih setengah jam rata-ratanya. Tapi catatan aja ini HP-nya lumayan anget ya kalau nggak mau dibilang panas, karena ini masih di bawah 45 derajat. Saran saya sih sebaiknya untuk main game ini pakai fan cooler aja. Back covernya pakai kombinasi antara plastik dan grafen. Saking bangga Realme sampai dia tulis tuh di sini grafen gitu. Ini material terkuat di bumi dan dia ukurannya sangat tipis, berfungsi sebagai konduktor panas yang baik. Jadi panas yang dihasilkan oleh HP ini akan menyebar secara lebih merata dibandingkan dengan bahan-bahan back cover lainnya termasuk kaca. Untuk sertifikasi, HP ini punya 3 sertifikasi sekaligus, IP66, IP68, dan IP69. Jadi kalau misalnya ketumpahan air, atau kehujanan, atau nggak sengaja kecemplung ke air bersih, itu masih aman. Selain grafen tadi yang dibanggain Realme di HP ini, Realme GT70 adalah baterainya. Baterainya ini 7000 mAh. Tentu ini teknologi silikon karbon yang bisa bikin kapasitas baterai lebih gede, tapi bodinya ya nggak tebal-tebal amat dan nggak berat-berat amat gitu. Walaupun ya memang udah tembus 200 gram ya, cuma untuk sedikit mengorbankan berat demi baterai yang lebih gede sih menurut saya masih wajar, masih make sense, masih masuk akal gitu. Tapi seberapa awet sih baterai 7000 mAh di Realme GT70 ini? Kelihatannya gede ya, 7000 mAh, tapi awet gak gitu? Usage saya per aplikasi atau per game ini kurang lebih saya tampilkan di sini. Nah, kalau lagi santai saya bisa ngecas 2 hari sekali, kalau lagi sibuk banget ya saya bisa ngecasnya sehari sekali sih untuk Realme GT70 ini. Baterai gede 7000 mAh, chargernya 120 watt. Langsung dari dalam box penjualan. Ini charger yang gede banget tuh, 120 watt SuperVOOC, karena di HP belasan juta yang pakai SuperVOOC juga, HP sebelah, brand sebelah, cuma dikasih 80 watt. Tapi ini dikasih 120 watt. Wajar sih karena ya baterainya 7000 mAh gitu. Dan kalau menurut website Realme, secara teori charger ini 120 watt bisa ngecas baterai 7000 mAh itu kurang lebih 42 menit. Tapi pengalaman saya sih nggak pernah dapat 42 menit ya. Nggak tahu, mungkin ada beberapa requirement khusus yang diperlukan untuk mencapai 42 menit itu. Tapi buat saya sih asalkan di bawah 1 jam itu udah cukup oke, cukup kencang. Saya nggak akan komplain. Oh iya, HP ini support bypass charging juga loh. Jadi kalau kita mau main game tanpa harus ngisi baterai itu bisa. Tapi catatan aja ini nggak support wireless charging ya. Oke, sekarang kita ngomongin kamera. Kameranya ini ada 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera utama 50 megapiksel f1.8 pakai sensor Sony IMX896. Karakter warna hasil fotonya ini khas Realme banget lah. Dia saturasi warna biru langit dan hijau daun ini cenderung di boost. Performa HDR-nya mantep, seimbang antara objek foto dan background. Kalau kita foto di low light, ini outputnya juga masih oke. Warna masih mendekati aslinya dan minim noise, tapi detail juga masih tetap terjaga. Kamera ultrawide, kamera 0,6, ini 8 megapiksel f2.2 pakai sensor dari OmniVision. Angle lebarnya dapet, tapi detailnya juga masih lumayan. Kualitasnya kalau di backlight yang lumayan keras dia mulai turun ya. Cuma kalau buat kita upload ke misalnya IG story pribadi sih rasanya cukup oke sih. Sekarang kita ke kamera depan. Dia kamera depannya pakai sensor Sony juga IMX615 32 megapiksel resolusinya, bukannya f2.4. Hasil selfie-nya ini cenderung pakai ISO yang tinggi ya pas kalau di selfie di low light gini, tapi dia juga diimbangin sama software buat minimalisir noise. Cuma kalau kita lagi selfie di tempat yang banyak cahaya atau siang-siang, sore-sore sih ini udah aman banget. Realme GT70. Ini kamera selfie-nya, kamera depannya saya rekam sore-sore sekitar jam setengah 6. Ini saya bawa pakai tangan doang, satu tangannya kosong, nggak pakai bantuan gimbal atau stabilizer apapun. Suaranya pun
pakai mikrofon internal dari HP ya, nggak pakai external microphone. Bisa dilihat gimana dynamic range-nya, gimana suaranya, gimana getarannya waktu jalan. Dan ini nggak ada autofocus, jadi jangan harapin autofocus. Ini rekaman kamera utamanya di 4K60 juga. Ini saya bawa jalan tanpa bantuan gimbal atau stabilizer apapun. Mikrofonnya pun masih mikrofon internal HP tanpa bantuan mikrofon eksternal. Ya, ini sekitar jam setengah 6 sore. Bisa dilihat gimana dynamic range-nya, suaranya ya didengar gimana, dan apakah ada kedut-kedut kerasa di sini. Ya, kalaupun kerasa nih kemungkinan karena masih tahap awal aja, jadi nanti kalau udah dapat update software biasa bisa di fix. Ya, sayang dari kamera utamanya pun nggak bisa dipindah ke kamera ultra wide, walaupun di resolusi yang lebih rendah sekalipun. Ini kamera ultra wide-nya resolusinya maksimal di Full HD 30. Untuk speaker, di sini Realme nggak korting, speakernya tetap dapat dual speaker yang menurut saya sih cukup berimbang ya. Tapi suaranya kurang lantang kalau di set 50% atau kurang. Kita mesti set di sekitar 80% baru enak. Tapi kalau kita set di atas 80%, speakernya ini mulai kerasa agak pecah sih. Untuk bass, ya ini masih belum proper sih kalau menurut saya. Nah, untuk haptic feedback, ini saya ngerasa getarannya udah cukup soft. Udah ke arah motor haptic feedback yang oke lah buat ngetik gitu, nggak sekedar getar-getar kasar gitu. Levelnya cukup, tapi bukan yang paling nyaman kayak flagship. Untuk GPS, ini buat ngunci lokasi udah cukup cepat, bahkan di kondisi indoor sekalipun, karena indoor biasa agak sulit ya buat ngunci lokasi secara cepat. Akurasi juga oke, dia udah di bawah 10 meter, udah single digit, udah lumayan bagus loh untuk ukuran HP kelas menengah ini. Last but not least, Realme GT70 ini pakai Realme UI 6.0 di atas Android 15. Ini tuh salah satu software atau UI yang saya suka ya, Realme UI ini ya. Karena ya dia kayak berada di titik tengah, titik keseimbangan antara Android stock yang clean dengan UI atau software dari brand HP yang rame, yang kaya fitur gitu. Jadi dia clean-nya dapat, tapi fiturnya juga banyak. Sejauh yang saya pakai selama ini saya belum ketemu ada iklan, ya semoga juga kedepannya nggak ada. Untuk update dia bukan yang terpanjang, tapi ini udah dapat dijanjiin 3 tahun Android update plus 4 tahun security patch. Not bad. Kita nggak mungkin ngomongin HP baru kelas menengah di 2025 ini tanpa ngomongin AI. Ya, termasuk di Realme GT7 ini juga banyak AI. Mulai dari AI yang standar kayak Circle to Search, AI Eraser, AI Call Summary yang bisa di WhatsApp sama Telegram. Juga ada beberapa AI yang menurut saya cukup menarik yang pengen saya highlight. Itu ya tadi yang udah saya highlight, tadi ada AI Gaming Coach, ada AI Prediction, dan satu lagi ada AI Planner. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Realme GT70, performa ngebut, build quality oke, fitur juga oke. Cuma sekarang harganya berapa? Belum ada yang tahu, karena baru bakal diumumin ntar sama Realme Indonesia tanggal 3 Juni. Kalau udah diumumin ntar saya bakal update antara di deskripsi atau di judul atau dua-duanya. Tapi kalau dibilang bakal 4 jutaan kayak MediaTek Dimensity 8400 sebelah, kayaknya agak mustahil karena ya ini HP nggak ada iklan dan dijual di toko offline juga pasti bakal nambah ongkos, nambah biaya yang pasti bakal naikin harga penjualan juga. Kalau bisa 5 jutaan kecil, itu menurut saya Realme juga lagi sedekah. Kalau bisa di 5 jutaan gede, harapan saya segitu. 5 jutaan gede itu maksudnya antara 5,5 juta sampai 6 juta kurang 1.000. Kalau bisa segitu, itu harapan saya di situ. Tapi kalau di harga 6 jutaan pun, asal 6 jutaan kecil, itu masih layak lah.
Ya dia performa yang ngebut, baterai gede, ngecasnya cepet. Cuma yang jadi catatan storage-nya aja yang cuma 256. Sayang banget kalau ini 512 perfect banget. Atau setidaknya dikasih lah slot micro SD gitu. Biar kita bisa pakai buat jangka panjang gitu. Kalau 256 gini sih ya untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun masih bisa lah gitu. Tapi lebih dari itu saya ragu sih. Oke gitu aja review saya tentang Realme GT70. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Saya Hadi Gunawan. Di belakang kamera ada Tama, Kamendo Diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!